Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita akan meneruskan part 3 tentang pembahasan soal ujian sekolah mata pelajaran PPKN. Baik, langsung saja pada soal nomor 21. Salah satu tonggak sejarah bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Republik Indonesia adalah kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional dapat menjadi inspirasi bagi perjuangan bangsa untuk mewujudkan cita-cita berbangsa dan bernegara. Lahirnya organisasi modern pertama kali yang menjadi perintis kebangkitan nasional adalah A. Budi Utomo, B. Sarekat Islam, C. Indis Partis, D. Darul Islam. Jawaban yang tepat adalah lahirnya organisasi modern pertama kali yang menjadi perintis kebangkitan nasional adalah organisasi Budi Utomo. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 22. Perhatikan teks berikut. Perjuangan rakyat melawan penjajah awalnya bersifat kedaerahan. Tanpa adanya koordinasi yang baik, perlawanan yang dilakukan rakyat itu ternyata mudah dipatahkan oleh penjajah. Pada tahun 1908, masa kebangkitan nasional dimulai sejak tahun 1908. Perjuangan yang dilakukan dapat dilakukan secara terkoordinasi. Hal ini menjadi strategi baru bangsa Indonesia melawan penjajah. Fakta sejarah perjuangan rakyat sebagai wujud nilai kebangkitan nasional tersebut memberikan pelajaran bahwa A. Strategi mengalahkan penjajah harus dilakukan dengan sabar. B. Perjuangan harus dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. C. Penjajah takut pada pergerakan kebangkitan nasional bangsa Indonesia. D. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang pandai dalam melawan penjajah. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat bahwasannya yang merupakan fakta sejarah dalam perjuangan rakyat sebagai wujud kebangkitan nasional adalah perjuangan harus dilandasi semangat persatuan dan kesatuan. Soal nomor 23. Seorang pelajar yang merupakan pemuda generasi penerus bangsa berkewajiban mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif, antara lain dengan giat belajar, taat aturan, toleransi, dan toleran dalam pergaulan, serta menjunjung tinggi norma-norma kehidupan. Berdasarkan pernyataan tersebut, implementasi nilai dan semangat Sumpah Pemuda dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika adalah A. Menghafalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meskipun jarang dilaksanakan. B. Memberikan bantuan kepada tetangga yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. C. Membantu teman yang kesusahan dengan memandang suku, bangsa, dan agama terlebih dahulu. D. Mengerjakan tugas dari sekolah jika akan menghadapi ulangan semesteran saja diperintahkan oleh guru. Jawaban yang tepat adalah salah satu dari kegiatan positif yaitu memberikan bantuan kepada tetangga yang membutuhkan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Soal berikutnya nomor 24. Para pemuda dengan semangat yang tinggi dan tanpa pamrih berjuang dalam mencapai kemerdekaan berhasil mengikrarkan Sumpah Pemuda pada Kongres Pemuda kedua, yaitu pada tanggal 28 Oktober 1928. Nilai semangat Sumpah Pemuda dapat kita praktekkan dalam kehidupan sekarang melalui kegiatan A. Kebutuhan sepeda motor di jalan raya. B. Ikut serta dalam kegiatan bela negara. C. Merencanakan kegiatan pemindahan ibu kota negara. D. Berkomunikasi dengan bahasa gaul. Jawaban yang tepat adalah ikut serta dalam kegiatan bela negara. Soal berikutnya nomor 25. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Berani, rela dan ikhlas berkorban untuk kepentingan golongan. 3. Mendukung dan aktif agar tercapai cita-cita bangsa yaitu adil dan makmur. 4. Ulet dan tabah menghadapi segala ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. 5. Memiliki harga diri yang lebih tinggi dari bangsa lain dalam pergaulan internasional. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara ditunjukkan oleh nomor A. 1, 2, dan 3, B, 1, 3, dan 4, C, 2, 3, dan 5, D, 2, 4, dan 5. Jawaban yang tepat adalah yang merupakan semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan pendiri negara ditunjukkan oleh nomor 1, terus juga 3, dan
4 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 4. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 26. Perhatikan teks berikut. Perjuangan masa ini tidak terbatas waktu karena perjuangan bermaksud mencapai tujuan akhir nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam periode ini, jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan yang berkembang sebelumnya tetap lestari, yaitu nilai-nilai dasar yang terdapat pada Pancasila, Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Berdasarkan teks tersebut, perwujudan semangat dan komitmen kebangsaan dari para pendiri negara perlu dipertahankan dan dikembangkan, khususnya pada masa titik-titik. A. Sebelum pergerakan nasional. B. Saat berlangsungnya pergerakan nasional. C. Perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan. D. Saat proklamasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan. Jawaban yang tepat adalah, jawaban yang tepat yaitu perjuangan dalam rangka mengisi kemerdekaan. Soal berikutnya nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut. Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Lahirnya negara Republik Indonesia tidak diterima pihak Belanda, sehingga Belanda ingin menjajah kembali. Bentuk semangat dan komitmen bangsa Indonesia pada masa proklamasi dan perang kemerdekaan adalah titik-titik. A. Adanya kerukunan hidup umat beragama dalam kehidupan kerajaan. B. Adanya jiwa, semangat rela berkorban untuk mencapai tujuan nasional negara. C. Timbulnya jiwa, semangat, dan nilai-nilai perjuangan melalui organisasi kepemudaan. D. Semangat berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara dalam meraih kemerdekaan. Jawaban yang tepat adalah, semangat berkorban demi tanah air, bangsa, dan negara dalam meraih kemerdekaan. Soal berikutnya nomor 28. Perhatikan ilustrasi berikut. Romi adalah seorang warga negara asing yang sedang melaksanakan tugas negaranya di negara Indonesia. Kesehariannya, dia tampak patuh menjalankan nilai-nilai ketuhanan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, senang dengan persatuan, suka bermusyawarah, dan selalu bekerja keras. Sikap dan perilaku Romi menempatkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, menampakkan pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Berdasarkan ilustrasi tersebut, pernyataan yang tepat yang dikaitkan dengan pengamalan Pancasila oleh warga negara Indonesia adalah titik-titik. A. Romi adalah orang asing yang sama dengan warga negara Indonesia yang memiliki kesetiaan pada Pancasila sebagai dasar negara. B. Romi tetap warga negara asing yang kebetulan saja bersikap dan perilaku seperti warga negara Indonesia yang berpancasila. C. Romi adalah orang asing yang bertugas di Indonesia dan menjunjung Pancasila sebagai pandangan hidupnya. D. Romi memiliki ikatan hukum sebagai warga negara Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila. Jawaban yang tepat adalah, untuk soal nomor 28 ini terkait dengan kisah dari Romi. Jadi jawaban yang tepat adalah bahwasanya Romi tetap warga negara asing yang kebetulan saja bersikap dan berperilaku sesuai dengan seperti warga negara Indonesia yang berpancasila. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Soal nomor 29. Orde Baru pada mulanya membawa harapan pada pengamalan nilai-nilai Pancasila, tetapi terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan dianggap tidak sesuai dengan jiwa Pancasila. Penyimpangan terhadap Pancasila pada masa Orde Baru, yaitu pada tahun 1966 sampai 1998 adalah titik-titik. A. Kebebasan pers dianggap terbatas dan adanya penghentian penerbitan media massa. B. Diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. C. Pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden melalui penetapan presiden. D. Anggota DPR GR tidak dipilih oleh rakyat tetapi dipilih dan diangkat oleh presiden. Jawaban yang tepat adalah kebebasan pers dianggap terbatas dan adanya penghentian penerbitan media massa. Soal terakhir Riva 3, perhatikan pernyataan berikut. 1. Melaksanakan pemilihan anggota DPR. 2. Menjalin kerjasama bilateral dengan negara lain. 3. Menyusun APBN setiap tahun untuk operasional negara. 4. Menjalin hubungan diplomatis dengan negara-negara lain. 5. Menyusun undang-undang untuk mengatur pemerintahan. 6. Mengikuti organisasi internasional untuk menciptakan perdamaian dunia.
Berdasarkan pernyataan tersebut, yang merupakan contoh bentuk kedaulatan ke dalam ditunjukkan oleh nomor titik-titik A1, 3, 5, B2, 3, dan 4, C3, 4, dan 5, D4, 5, dan 6. Jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 5. Jawabannya adalah yang A. Baik, cukupkan sampai di sini untuk pembahasan part 3-nya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.